Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saira Aprilia Khairunisa dengan NIM 2321508048, program studi hukum keluarga semester 4 lokal O. Selanjutnya, tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Qawaid Fiqhiyah oleh dosen pengampu Ustadz Ahmad Sofyan, SHI MH. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 62 tahun 2018 tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Selanjutnya, fenomena sebelum Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa hukum mengonsumsi daging kanguru. Mengonsumsi daging kanguru merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama pada masyarakat aborigin di Australia. Mereka sudah memakan daging kanguru itu selama ribuan tahun dan menjadikan daging kanguru itu sebagai makanan pokok mereka. Daging kanguru itu juga dijual di beberapa daerah di Eropa atau di daerah negara-negara lain. Tapi masih ada perdebatan mengenai perburuan kanguru untuk dimakan, terutama dari sisi perlindungan hewannya. Lanjut pada dasar hukum dan latar belakang. MUI atau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai kehalalan daging kanguru. Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam, bahwa segala sesuatu yang baik dan tidak ada larangan khusus di dalam Al-Quran dan hadis itu pada dasarnya dianggap halal untuk dikonsumsi. Fatwa ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam yang ingin mengonsumsi daging kanguru. Di MUI itu mengeluarkan fatwa berdasarkan sumber hukum Islam, yang dimana segala sesuatu yang baik itu tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya ada kriteria hewan yang halal. Kanguru merupakan hewan herbivora dan tidak termasuk ke dalam binatang buas yang diharamkan, karena kanguru hewan yang tidak memakan benda najis dan tidak termasuk kategori binatang yang diharamkan secara tegas di dalam Al-Quran dan hadis. Daging kanguru juga itu harus disembelih sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat penyembelihan yang halal. Meskipun secara jenis termasuk hewan yang dapat dikonsumsi, kehalalan daging kanguru itu tetap bergantung kepada beberapa syarat. Yang pertama itu ada syarat penyembelihan yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, di dalam Islam itu kan harus menyembelih itu dilakukan oleh seorang muslim, dan yang kedua itu harus menyebut nama Allah, dan yang ketiga itu menggunakan alat yang tajam, dan yang keempat memotong pada bagian tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher, dan yang terakhir itu ada hewan harus masih hidup saat ingin disembelih. Kemudian itu kita bisa melihat dari kondisi kanggurunya sendiri. Dari kondisi kanggurunya itu tidak boleh dalam keadaan sakit atau cacat, tidak boleh dari kanguru yang memakan makanan haram atau najis secara terus-terusan, dan tidak boleh dari kanguru yang statusnya itu dilindungi secara hukum di negara asalnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai dalil-dalil dan kehalalannya.
Pada ayat Al-Quran mengenai hukum mengonsumsi daging kanguru menyatakan bahwa makanan yang baik dan tidak ada larangan khusus itu halal, seperti terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya ialah, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah Firman Allah ini menjelaskan tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian selain itu juga fatwa ini itu memperhatikan hadis yang melarang memakan binatang pemakan najis, seperti yang ada di hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang artinya itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging binatang pemakan benda najis dan minum susunya. Dari hadis tadi itu dijelaskan mengenai larangan memakan binatang pemakan kotoran atau najis. Maksud dari binatang memakan najis di sini adalah seperti pendapat dari Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Faro Al-Baghawi dalam Tahzib fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i halaman 65-66 mengenai binatang pemakan kotoran itu adalah daging binatang yang memakan najis atau binatang yang dikenal sebagai jalalah memakan kotoran itu tidak halal kecuali jika tidak terjadi perubahan pada rasa dan bau dagingnya. Materi selanjutnya itu ada upaya perlindungan dan etika. Perburuan kanguru diperketat untuk mencegah kepunahan, dan pengembangan usaha ternak kanguru diupayakan untuk jangka yang berkelanjutan. Etika mengonsumsi daging kanguru itu harus dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan kesejahteraan satwa dan berkelanjutan untuk lingkungan. Baik, selanjutnya itu ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama itu, umat Islam itu boleh mengonsumsi daging kanguru asalkan penyembelihannya itu dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kedua itu memilih daging kanguru yang berasal dari peternakan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, memperhatikan perlindungan dan tidak berlebihan dalam mengonsumsinya. Dan yang keempat, itu memastikan proses pengolahan daging kanguru itu tersendiri bebas dari campuran bahan-bahan yang haram. Kan kalau udah campurannya nggak haram, otomatis daging kanguru ini tidak halal ya buat kita makan. Jadi kita harus memastikan campurannya itu halal. Dan yang kelima itu berhati-hati terhadap produk olahan yang mengandung daging kanguru dan memastikan semua bahan campurannya itu halal. Jadi fatwa Majelis Ulama Indonesia itu menyimpulkan bahwa daging kanguru itu pada dasarnya halal buat dikonsumsi oleh umat Islam dengan syarat disembelih melalui syariat agama Islam itu sendiri, dan tidak ada unsur yang mengharamkannya. Tetapi mengonsumsi daging kanguru harus dilakukan dengan memperhatikan bagaimana upaya perlindungannya, kesejahteraan hewannya, dan etika dalam mengonsumsinya. Dengan demikian, umat Islam dapat mengonsumsi daging kanguru dengan tenang dan yakin akan kehalalannya, sembari tetap menjaga keberlanjutan populasi kanguru di alam. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi presentasi dari saya pada materi menganalisa
Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 62 tahun 2018 tentang hukum mengonsumsi daging kanguru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.